Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari induksi matematika. Nah, materi induksi matematika ini ada pada matematika wajib kelas 11. Sebelum kita mempelajari induksi matematika, kita harus tahu dulu induksi matematika itu apa. Nah, induksi matematika adalah salah satu bentuk pembuktian suatu rumus dalam matematika dengan menggunakan pola bilangan asli. Nah, jadi kita simpulkan bahwa induksi matematika itu adalah hanya membuktikan saja rumus itu benar. Kemudian induksi matematika, ada 3 cara untuk membuktikan induksi matematika. Yang pertama pembuktian langsung, yang kedua pembuktian tidak langsung, yang ketiga pembuktian kontradiksi. Nah, ada 3 cara menggunakan induksi matematika, yaitu yang pertama induksi matematika menggunakan deret bilangan, yang kedua induksi matematika menggunakan keterbagian, yang ketiga induksi matematika menggunakan ketidaksamaan. Kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah induksi matematika menggunakan deret bilangan. Di sini Ibu akan berikan 2 contoh cara mengerjakan induksi matematika. Nah, sebelum kita bahas induksi matematika, coba perhatikan deret bilangan di bawah ini. Nah, ini adalah deret bilangan ya, 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2n plus 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Saat kalian di SMP, tentunya kalian pernah belajar barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Nah, pada kelas 11 ini kita akan menentukan kebenaran rumus menggunakan induksi matematika. Nah, kita hanya membuktikan bahwa rumus ini adalah benar. Kemudian ini adalah deret yang tadi, 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2n plus 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Nah, 2n plus 2 ini adalah rumus UN-nya, kemudian n kuadrat plus 3n ini adalah rumus SN-nya. Nah, berikut adalah langkah pembuktian secara induksi matematika. Ada 3 langkah pembuktian secara induksi matematika. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah langkah pertama, tunjukkan bahwa Fn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan Fn benar untuk n sama dengan k. Yang ketiga, tunjukkan bahwa Fn benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, ini adalah contoh yang tadi yang akan kita selesaikan menggunakan induksi matematika. Ini adalah deretnya, 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2n plus 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Ingat, ini adalah rumus UN-nya dan ini adalah rumus SN-nya. Nah, kita akan buktikan deret bilangan di atas secara induksi matematika. Nah, perhatikan bahwa langkah yang pertama adalah tunjukkan bahwa Fn benar untuk n sama dengan 1. Nah, ini kita substitusikan n sama dengan 1. Nah, yang kita ambil ini adalah rumusnya untuk langkah yang pertama, rumus UN dan SN-nya. 2n plus 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Kemudian n-nya kita ganti dengan angka 1. 2, n-nya kita ganti dengan angka 1 dikali 1 ditambah 2 sama dengan, nah, n-nya ini kita ganti dengan angka 1, berarti di sini 1 pangkat 2 ditambah 3, n-nya kita ganti dengan angka 1, 3 dikali 1. Nah, ini 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah ini 2 sama dengan 1 pangkat 2 itu adalah 1, ditambah 3 kali 1 itu adalah 3. Nah, ini 2 tambah 2 itu adalah 4, kemudian 1 ditambah 3 adalah 4, berarti ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 4. Pada langkah pertama ini benar ya, 4 sama dengan 4. Kemudian langkah yang kedua, asumsikan bahwa Fn benar untuk n sama dengan k. Nah, ini langkah yang kedua bahwa kita asumsikan bahwa Fn benar untuk n sama dengan k. Kita akan substitusikan n sama dengan k. Nah, ini kan deretnya 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah sekian.
dan seterusnya. Ini maksudnya ditambah 2N plus 2 sama dengan N kuadrat plus 3N. Nah, si N-nya ini kita ganti dengan K. Berarti 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 2K, ini N-nya kita ganti K ditambah 2, sama dengan ini N-nya juga kita ganti dengan K kuadrat plus 3K. Nah, kita asumsikan bahwa 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2K plus 2 ini adalah K kuadrat plus 3K. Ini hasilnya ya, ini sama dengan ini. Kemudian kita masuk pada langkah yang ketiga untuk membuktikan induksi matematika. Pada langkah ketiga kita akan membuktikan bahwa Fn benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, kita tulis kembali soalnya 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2N plus 2 sama dengan N kuadrat ditambah 3N. Kemudian kita tulis lagi 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah. Nah, ini 2K plus 2 kita tulis kembali. Ini 2K plus 2 ditambah. Nah, si N ini kita ganti. Kan ini 2K plus 2 berarti 2K plus 2 yang ini ya. Kita ganti. Kemudian ditambah 2, si N-nya kita ganti dengan K plus 1, ditambah ini 2-nya dapat dari sini 2 sama dengan, nah si N-nya kita ganti dengan K plus 1, berarti K plus 1 pangkat 2, ditambah 3 dikali K plus 1. Nah, ini 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 2K plus 2. Tadi pada langkah kedua kita asumsikan bahwa ini nilainya sama dengan K kuadrat plus 3K. Berarti kita tulis di sini, kita ganti dengan K kuadrat plus 3K untuk yang ini ya. Kemudian ditambah, nah kita tambah dengan 2 dikali K itu 2K, 2 dikali 1 itu 2, kemudian ditambah 2 ini sama dengan, ini K plus 1 pangkat 2 itu adalah K kuadrat plus 2K plus 1. Maksudnya K plus 1 pangkat 2 itu artinya K plus 1 dikali K plus 1 ya. Mungkin kalian sudah pernah belajar saat SMP. Kemudian ini 3K didapat dari 3 dikali K ditambah ini 3 dikali 1 ini sama dengan 3. Nah, hasilnya adalah ini K kuadrat ditambah ini 3K ditambah 2K itu sama dengan 5K. Kemudian ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Sama dengan ini K kuadrat ditambah ini 2K ditambah 3K itu sama dengan 5K. Kemudian ini 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Nah, perhatikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka rumus tersebut terbukti benar. Nah, karena ruas kiri dan kanan sama, maka rumus tersebut terbukti benar. Nah, bahwa ini adalah cara menyelesaikan induksi matematika. Kemudian kita ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua, karena Ibu hanya menuliskan 2 contoh soal di sini dan menjelaskan hanya 2 contoh soal. Nah, soalnya yaitu buktikan bahwa 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah seterusnya ditambah N pangkat 3 sama dengan 1/4 N kuadrat dikali N plus 1 pangkat 2. Nah, ini N pangkat 3 ini adalah rumus UN-nya, kemudian 1/4 N kuadrat dikali N plus 1 pangkat 2 ini adalah rumus SN-nya. Untuk membuktikan induksi matematika, maka kita memerlukan 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu Fn benar untuk N sama dengan 1. Kita substitusikan dulu bahwa N sama dengan 1, N-nya kita ganti dengan angka 1. Kita ambil rumus UN dengan SN-nya. Berarti ini rumusnya adalah N pangkat 3 sama dengan 1/4 N kuadrat dikali N plus 1 pangkat 2. Nah, N-nya ini kita ganti dengan angka 1, berarti 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 dikali 1 pangkat 2 dikali N-nya kita ganti dengan angka 1, 1 ditambah 1 pangkat 2. 1 pangkat 3 itu sama dengan 1,
sama dengan, kemudian ini 1/4, ini 1/2 sama dengan 1, kemudian 1 ditambah 1 itu adalah 2, ini 2/2. Nah, 1 sama dengan 1/4 dikali dengan 1, 2/2 itu adalah 4. Nah, ini hasilnya adalah 1, kemudian 1 dikali 1 itu kan 1, dikali 4 itu 4, berarti 4/4 itu sama dengan 1. Nah, ini kan sudah terbukti benar kalau 1 sama dengan 1. Kemudian kita ke langkah yang kedua. Kita asumsikan bahwa Fn benar untuk N sama dengan K. Nah, kita asumsikan bahwa Fn benar untuk N sama dengan K. Nah, kita ganti si N-nya ini dengan K. Berarti 1/3, kita tulis lagi soalnya, ditambah 2/3, ditambah 3/3, ditambah seterusnya, ditambah N/3, sama dengan 1/4 N/2, dikali N plus 1/2. Kemudian kita ganti si N-nya dengan K, berarti 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3 ditambah seterusnya ditambah K/3 sama dengan 1/4 K/2 dikali K plus 1/2. Nah, ini kita asumsikan bahwa ini sama dengan ini, berarti 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3 ditambah seterusnya ditambah K/3 itu sama dengan 1/4 K/2 dikali K plus 1/2. Kemudian kita ke langkah yang ketiga, Fn benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, kita tulis kembali soalnya 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3 ditambah seterusnya ditambah N/3 sama dengan 1/4 N/2 dikali N plus 1/2. Kemudian kita ganti N-nya dengan K plus 1, 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3 ditambah seterusnya ditambah, ini kita ganti N-nya dengan K/3 ditambah, kemudian kita tambah lagi K plus 1, si N-nya kita ganti K plus 1/3 sama dengan, kemudian kita tulis di sini untuk rumus yang ini, 1/4 N-nya kita ganti K plus 1/2, kemudian N ini kita ganti juga K plus 1 ditambah 1 dapat dari sini ya, pangkat 2. Kemudian kita mesti ingat bahwa ini 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3 ditambah seterusnya ditambah K/3 ini sama dengan ini ya, 1/4 K/2 K dikali K plus 1/2. Kita tulis di sini. Nah, ini sama dengan ini. Nah, kita ganti. Kemudian kita tambah dengan rumus yang ini. K plus 1/3 sama dengan 1/4 K plus 1/2 dikali K plus 1 ditambah 1/2. Ini kita tulis kembali. 1/4 K/2 dikali 1/2 ditambah K plus 1/3 sama dengan 1/4 K plus 1/2 dikali K plus 1 ditambah 1/2. Nah, ini kita tulis kembali nih 1/4 K/2 dikali, nah yang ini K plus 1/2 kita uraikan jadi K plus 2 ditambah 2K plus 1. Nah, K plus 1/2 artinya K plus 1 dikali K plus 1 ditambah, nah K plus 1/3 itu artinya K plus 1 dikali K plus 1 dikali K plus 1, maka hasilnya adalah K/3 ditambah 3K/2 ditambah 3K ditambah 1 sama dengan 1/4. Ini dari sini 1/4 kita tulis kembali. Kemudian K plus 1/2 kita uraikan jadi K/2 ditambah 2K plus 1 dikali dengan, nah K ditambah 1 itu kan 2, jadi K plus 2/2. Kemudian ini kita kalikan 1/4 K/2 dikali K/2 berarti ini 1/4 K/4. Kemudian 1/4 K/2 dikali
2K berarti ini ditambah 2 per 4K pangkat 3, kan ini pangkat 2 dikali K berarti K pangkat 3. Kalau pangkat itu perkalian dijumlahkan pangkatnya. Kemudian ditambah yang ini 1 per 4K pangkat 2 dikali 1, hasilnya adalah 1 per 4 K pangkat 2, karena ini positif ya. Jadi ditambah 1 per 4 K pangkat 2 ditambah, nah karena ini bentuknya adalah pecahan, maka ini kan bukan pecahan, kita jadikan pecahan, kita jadikan per 4. Nah, kalau K pangkat 3 berarti kan dia 1. Kalau kita jadikan pecahan berarti 4 per 4, karena 4 dibagi 4 ini sama dengan 1 K pangkat 3 ya. Berarti ini 4 per 4 K pangkat 3 ditambah ini kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kita jadikan pecahan, berarti ini adalah 12 per 4. Untuk gampangnya tinggal 4 dikali 3, 12. Tinggal kita tulis lagi penyebutnya adalah 4, berarti 12 per 4 K pangkat 2, karena 12 dibagi 4 itu adalah 3. Kemudian ditambah 3K. 3K itu berarti 12 per 4K, karena 12 dibagi 4 adalah 3. Kita samakan penyebutnya. Ditambah yang ini tidak perlu kita tulis. Boleh kita jadikan pecahan, boleh, tidak juga tidak apa-apa, kita tulis 1. Di sini Ibu tidak merubahnya, kita tulis tetap 1. 1 sama dengan, kemudian kita tulis di sini 1 per 4 K pangkat 2 ditambah 2K plus 1, ini kita tulis kembali. Kemudian ini K plus 2 pangkat 2 itu artinya K plus 2 dikali K plus 2, maka hasilnya adalah K pangkat 2 ditambah 4K plus 4. Nah, ini kita tulis kembali yang di atas ini, yang penyebutnya sama dan variabelnya sudah sama, kita jumlahkan, berarti ini 1 per 4 K pangkat 4 karena tidak ada lagi, kemudian ini ada 2 per 4 K pangkat 3 ditambah 4 per 4 K pangkat 3, berarti karena penyebutnya sudah sama, boleh dijumlahkan, 2 ditambah 4 berarti 6 K pangkat 3 ditambah, kemudian ini 1 per 4 K pangkat 2 ditambah, ini kan sama nih, 12 per 4 K pangkat 2, berarti 1 ditambah 12, ini adalah 13. 13 per 4 K pangkat 2 ditambah, kemudian ini tidak ada lagi ya, cuma 1, berarti 12 per 4K ditambah ini 1, sama dengan 1 per 4, kita tulis kembali, ini 1 per 4, nah yang ini kita kalikan. Kita kalikan pelangi ya. K pangkat 2 dikali K pangkat 2 itu adalah K pangkat 4. Kemudian K pangkat 2 dikali 4K. Berarti dia ditambah 4K pangkat 3 karena ini ditambah, ini positif semua berarti dijumlahkan ya. 4K pangkat 3, kemudian K pangkat 2 dikali 4, berarti 4K pangkat 2. Nah ini. Kemudian ini udah selesai. Kita pindah ke sini, ke sebelahnya, berarti ditambah. Ini 2K dikali K pangkat 2, berarti 2K pangkat 3. Karena ini kalau tidak ditulis pangkatnya 1. Kalau perkalian, pangkat itu dijumlahkan kalau variabelnya sama. Berarti 2K dikali K pangkat 2 itu adalah 2K pangkat 3 ditambah 2K dikali 4K, berarti 8K. 8K pangkat 2. Karena ini pangkat 1, ini pangkat 1 dijumlahkan jadi pangkat 2. Ditambah 2K dikali 4, berarti 8K. Ditambah, kemudian 1 dikali K pangkat 2, berarti K pangkat 2. Ditambah 1 dikali 4K, berarti 4K. Ditambah 1 dikali 4, berarti 4. Nah, kemudian yang ini kita tulis kembali, kita tulis kembali. Kemudian sama dengan yang ini 1 per 4, yang sama kita jumlahkan, yang variabelnya sama. Berarti ini K pangkat 4 tidak ada lagi, kita tulis kembali K pangkat 4 ditambah, nah 4K pangkat 3 ditambah 2K pangkat 3, berarti 6K pangkat 3. Kemudian ditambah 4K pangkat 2 ditambah 8K pangkat 2, berarti ditambah di sini K pangkat 2 ini ada 3, 4K pangkat 2 ditambah 8K pangkat 2, 12K pangkat 2 ditambah 1K pangkat 2, berarti 13K pangkat 2 ditambah, kemudian ini
variabel setelah pangkat 2 pangkat 1 ya. Pangkat 1 berarti ini 8K, ini cuma ada 2, 8K ditambah 4K berarti 12K ditambah ini cuma 1 berarti kita tulis 4. Kemudian ini kita tulis kembali ya, karena ini kan sudah selesai dijumlahkan, kita tulis kembali sama dengan, nah ini tinggal kita kalikan, 1/4 dikali K pangkat 4 berarti 1/4 K pangkat 4 ditambah 1/4 dikali 6 K pangkat 3 berarti 6/4 K pangkat 3, kemudian 1/4 dikali 13 K pangkat 2 berarti 13/4 K pangkat 2 dikali dengan 1/4 dikali dengan 12 K berarti 12/4 K karena 1 dikali 12 itu kan 12. Kemudian ini penyebutnya berarti kalau tidak ditulis ini penyebutnya 1 ya berarti 12/4 K ditambah dengan ini 1/4 kali 4 berarti 1 dikali 4 adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, kita lihat ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Karena ruas kiri dan kanan sama, maka rumus tersebut terbukti benar. Nah, cukup sekian penjelasan induksi matematika. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan pada kolom komentar. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.